Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom, bagaimana kabarnya pagi ini? Ini adalah akhir minggu dan kiranya kita boleh tetap bersemangat dalam kasih Kristus. Saya kembali lagi menyapa pagi ini melalui firman Tuhan dengan tema Mau tahu langkah berikutnya? Dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 4 bertuliskan firman demikian, kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saat kita mencari kehendak Tuhan untuk hidup kita, kita perlu memahami satu hal yang sangat penting. Tuhan tidak berkewajiban untuk mengungkapkan langkah kedua sampai kita menyelesaikan langkah pertama. Mungkin kita terus berkata, saya ingin tahu kehendak Tuhan untuk karir saya, masa depan saya. Dan Tuhan berkata, mari kita kembali kepada hal yang mendasar. Apakah Bapak Ibu Saudara telah membaca Alkitab? Apakah saudara berada dalam persekutuan atau kelompok kecil? Apakah saudara telah memberikan persepuluhan? Apakah saudara berbicara dengan Tuhan secara rajin melalui doa-doa? Allah Tuhan kita ingin kita mulai melakukan apa yang sudah kita ketahui sebagai kehendak Tuhan yang diungkapkan untuk hidup kita sebelum Tuhan memberitahu kita apalagi yang harus dilakukan. Jadi, adakah hal yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan tetapi kita belum melakukannya? Maka sebenarnya kita tidak menunggu Tuhan, justru Tuhan yang sedang menunggu tindakan kita. Mohon jangan menunggu 1 minggu atau 1 tahun lagi untuk melakukan apa yang Tuhan telah perintahkan untuk kita lakukan. Apa yang kita tunggu? Pengkhotbah pasal 5 ayat 4 tadi mengatakan, ketika saudara membuat janji kepada Tuhan, jangan menunda menindaklanjutinya, karena Tuhan tidak menyukai orang bodoh. Jangan tunda, lakukan apa yang sudah Bapak Ibu Saudara ketahui. Mari kita bersatu dalam doa. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita mau tahu langkah berikutnya, mari kita terus memenuhi janji kita sendiri, melakukan langkah-langkah yang sudah kita ketahui. Amin. Mari kita berdoa. Doakanlah doa ini hari ini. Tuhan, saya membutuhkan bimbingan-Mu dalam hidup saya, dan saya meminta dengan keyakinan Engkau mengarahkan saya. Bantu saya ya Bapa untuk mendengarkan suara-Mu, untuk tidak terlalu sibuk sehingga saya tidak dapat mendengar suara Tuhan. Bapa, ketika saya tidak memahaminya, bantu kami untuk mempercayai-Mu dan memahami bahwa Engkau memiliki jalan yang baik bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus, apakah langkah selanjutnya dalam hidup kami? Bantu ya Bapa untuk kami boleh melakukan apa yang kami sudah ketahui dan apa yang harus kami lakukan. Biarlah kami tidak sekedar frustasi, tapi kami boleh terus percaya kepada Tuhan untuk meyakini janji-janji Tuhan. Dalam nama Yesus, kami terus berdoa untuk kehidupan kami. Kami berdoa juga biarlah kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami bersatu hati juga berdoa saat ini bagi tenaga medis gugus tugas, relawan yang terus bekerja, para dokter, untuk mengatasi wabah penyakit corona. Biarlah damai sejahtera Tuhan melingkupi mereka semua dalam setiap tugas tanggung jawab mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat menikmati
akhir minggu, dan jangan lupa besok kita boleh bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dalam ibadah hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kau sertaku, selalu sertaku, sepanjang hidupku, Dia selalu beriku kemenangan. Gada dan tongkat-Mu yang menghiburku, ku kan berdiam dalam rumah